Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhan Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang atau Al-Quran. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan mulai kembali podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah pula siang hari ini telah hadir para bintang tamu dan para ustazah, para ustadz untuk memperkenalkan para bintang tamu kita hari ini. Saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Adi Mohali. Terima kasih juga kehadiran para bintang tamu, para ustadz dan ustazah di siang yang sejuk ini. Masya Allah, sepertinya udah pada makan siang ya. Masya Allah, alhamdulillah. Baiklah, saya akan memperkenalkan bintang tamu kita pada siang hari ini. Yang pertama kita kedatangan Ustadz Daud. Masya Allah, alhamdulillah. Ustadz, terima kasih atas kedatangannya. Ustadz dan guru SD. Oh iya benar. Ustadz, guru SD, Hazanah Kebajikan Pak Kiai ya. Masya Allah, double pokoknya ya. Alhamdulillah. Dan kedua kita kedatangan Bapak Ari. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih kedatangannya Pak Ari. Dan yang ketiga kita kedatangan Ustadz yang sedang naik daun juga Pak Kiai. Masya Allah, luar biasa. Ustadz Ari Febriansa, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas kedatangannya. Dan bintang tamu kita berikutnya ada Ustazah Mega. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Bu Ustazah atas kedatangannya. Malam. Benar, Masya Allah, ini pejuang Quran juga nih Pak Kiai ya, luar biasa. Dan bintang tamu kita berikutnya nih pejuang Quran juga ini, Ibu Lismawati. Masya Allah, semoga istiqomah. Amin. Ibu Lismawati, terima kasih atas kedatangannya. Dan pejuang Quran kita berikutnya ada Ibu Aida. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih atas kedatangannya Ibu Aida. Alhamdulillah. Terima kasih atas kedatangannya bintang tamu semua. Dan seperti biasanya, podcast kita siang ini akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita sekarang berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu membawahi 4 lembaga. Satu lembaga SD, alhamdulillah cukup maju. Nanti akan berkembang lagi dengan SD bilingual. Jadi SD kita ini berkembang. Jadi ada SD yang biasa udah maju, akan berkembang nanti dengan SD 2 bahasa. Mudah-mudahan maju, mudah-mudahan banyak muridnya juga. Ya, supaya pengembangan SD itu lebih baik. Dan yang kedua adalah MTS. MTS itu kelas SMP. Ya. Itu juga alhamdulillah udah maju duluan malah. Di MTS itu sampai sekarang. Dan yang ketiga ada lembaga SMK. SMK juga
udah maju juga sekarang. Alhamdulillah. Dan yang keempat adalah madrasah aliyah setingkat SMA. Itu juga maju, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan perkembangan sekolah ini maju terus ini, karena ini yang pasti orang membutuhkan pendidikan itu. Nah, selain itu di Hazanah Kebajikan itu ada juga boarding school yang nginap, yang anak nginap, yatim piatu itu adalah dia gratis tinggal di asrama dan juga gratis di sekolah. Tapi kalau yang ada orang tuanya tinggal di situ bisa juga gratis asramanya, tapi di sekolahnya dia mesti bayar. Ada lagi tahfiz ini gedung sendiri tahfiz itu. Dan ada lagi juga ekonomi umat, supaya anak-anak tahu jual beli begini, kehidupan ekonomi itu dia tahu juga. Dan juga ada juga produksi roti yang telah berproduksi setiap hari yang dinikmati oleh jemaah pengajian hybrid kita. Hybrid itu berarti offline-nya ada dan juga online-nya juga ada. Dan selain itu juga ada kebun singkong. Sudah berproduksi juga kebun singkongnya. Ada juga perikanan. Perikanan juga sudah produksi juga, alhamdulillah sudah dinikmati oleh anak-anak. Ada lagi Wisma Agus Suparwanto ini digunakan untuk pengajian hybrid online offline sini. Ada juga pengajian Iqra yang malam hari kalau anak-anak, ada juga pelajaran bahasa Inggris kalau Sabtu Minggu. Dan juga di sini dihuni oleh 13 DTP. DTP itu Destiny to Paradise kalau bahasa Arabnya, ahli surga, yang kebetulan saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat. Nah, mereka di sini gratis juga. Dan insya Allah mudah-mudahan mohon doanya supaya Hazanah Kebajikan itu terus berkembang terus. Amin. Dan juga ada juga podcast. Nah, makanya bagi si pendengar jangan lupa nih subscribe, like, share and comment. Nah, itu. Ada live streamingnya juga, Pak? Ada live streamingnya juga. Jadi setiap pagi itu langsung bisa orang nonton. Masya Allah. Seluruh dunia ya, Pak? Seluruh dunia. Luar biasa. Silakan. Baik, alhamdulillah bintang tamu kita yang pertama ada Ustadz Daud. Masya Allah. Selain Ustadz, beliau juga guru SD, Pak Kiai. Masya Allah. Yang akan menceritakan bagaimana sebelum dan sesudah beliau mendapatkan Quran. Alhamdulillah. Silakan Ustadz. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya akan menceritakan bagaimana sebelum mendapatkan Al-Quran dan sesudah mendapatkan Al-Quran. Jadi sebelumnya itu datang ke Jakarta ini, saya itu niatnya untuk kerja tadinya. Jadi kerja sudah buat KTP, pengen kerja di daerah Bogor tadinya. Ya, alhamdulillah ada saudara yang ngajak saya untuk nginap dulu di yayasan supaya mengikuti tahajud yang berjamaah setiap malam di lapangan, dan juga waktu itu pengajian cuma ada malam Sabtu dan malam Minggu. Alhamdulillah waktu itu saya ikuti. Ya, awal-awalnya memang agak berat karena tidurnya sedikit. Ya, karena kita mulai ngajinya itu mulai tahajudnya jam 12, ngajinya jam 2 dan sampai subuh. Waktu itu. Nah, jujur ya, karena kita ada di kampung itu, jadi saya belum sholat wajib aja belum lengkap. Karena sholat wajib itu baru dilakukan cuma sholat maghrib. Yang lainnya belum dilakukan sama sekali. Tapi alhamdulillah ya, berkat rahmat Allah, alhamdulillah di yayasan makin saya ikuti makin enak ya, makin diikuti makin membuat kita tenang ya, makin membuat kita senang. Ternyata ya cocok kita dengan Al-Quran. Alhamdulillah setelah itu saya baru senang ngaji Quran ya. Saya juga waktu itu ngadap sama Pak Kiai supaya mengabdi di yayasan ya, supaya belajar Quran. Nah, kemudian alhamdulillah senang ngaji Quran, dan juga setiap subuh juga waktu itu ada pengajian DTP kita ya, saya juga ikut ya, belajar ya, alhamdulillah senang ngaji Quran.
Tapi belum lama ya, belum lama. Tahun 2008 saya masuk sini. Tahun 2009 waktu Awalnya itu ini nggak sesabar ini. Masya Allah, biasa. iya, Masya Allah ya. Singgung sedikit. Iya, singgung sedikit ya, namanya dari Langsung kampung keluar ya. Aslinya. Ya, aslinya. Bu Mega terasa benar. Iya, Masya Allah. Ternyata di balik cerita banyak nih. Banyak cerita yang luar biasa. Tadi kampung masih rambut kuning karena dicat dulu waktu itu. Masih pakai baju kaos. Alhamdulillah ya, berkat Quran. Tapi tahun 2009 waktu itu ada pengiriman Ustadz ke Kalimantan. Nah, karena saya baru belajar 2 tahun ya, kasarnya itu baru 2 tahun baru senang Quran. Mau nggak mau ya, karena waktu itu ada pengiriman Ustadz di Kalimantan Barat, di daerah Sintang, di kota Sintang. Alhamdulillah saya dapat disuruh ke Kalimantan waktu itu. Alhamdulillah memberanikan diri ya, kita berangkat ke Kalimantan, kemudian di sana itu kita memberikan pendidikan untuk mahasiswa namanya STIKES. STIKES itu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Nah di sana itu ada 2, ininya ada kesehatan masyarakat jurusannya, kemudian ada namanya kebidanan. Alhamdulillah waktu itu ya saya memberanikan diri ya, kita berangkat ke sana. Alhamdulillah bertahan setahun di sana. Nah, karena kuliahnya belum selesai, jadi di sana cuma setahun. Alhamdulillah di sana kita mengajarkan Al-Quran juga, ya ngaji, buka Quran dan semampunya ya, karena memang waktu itu ya 2 tahun itu ya belum terlalu hafal ayatnya juga belum banyak ya. Tapi alhamdulillah ya minimal kita niat baik untuk belajar Quran ya, di sana juga ngajarin juga baca Quran, termasuk juga ngajarin sholat 5 waktu, bacaannya dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Nah setelah mendapatkan Quran, alhamdulillah banyak keberkahan di situ yang didapatkan. Terutama ya dapat pasangan. Itu ya dulunya kan bujangan, alhamdulillah dapat pasangan itu karena Quran ya. Karena Quran, karena ngaji di sini, alhamdulillah dapat pasangan. Nah alhamdulillah juga ya berkahnya itu banyak ya, berkahnya itu Pasangan yang soleha. Masya Allah, pasangan soleha ya, yang anaknya ya alumni di sini. Nah, ya, yang orang tuanya udah nggak ada lagi dua-duanya ya. Benar-benar Masya ini Allah, mengikuti sabda alhamdulillah. Nabi, dia Pak Iya. mencintai anak yatim. Itu rezeki yang luar biasa menurut saya ya. Dan banyak keberkahan lainnya, alhamdulillah juga berangkat umroh juga waktu itu udah 2 kali ya. Alhamdulillah berangkat umroh dan orang tua juga diberangkatkan juga. Alhamdulillah. Itu berkah Perubahan dari karakter, Quran. Ustaz? Ya perubahan karakter ya, dari dulunya saya itu orangnya itu ya benar kata Pak Kiai ya. Saya itu orangnya itu temperamennya masih tinggi waktu itu. Galak ya, galak. Temperamennya masih tinggi, masih galak, nggak bisa tersinggung dikit itu Gak benar nyangka ya sekarang sudah berubah ya. karena di kampung itu ya namanya pergaulan ya, bukan saja seperti itu, banyak hal-hal yang dilakukan yang ya yang dilarang Allah. Nah, alhamdulillah ya berkat Quran ya Allah merubah diri kita dengan Quran. Alhamdulillah sampai sekarang senang ngaji Quran ya, insya Allah mudah-mudahan selalu istiqomah di dalam Allah, untuk selalu bersama Quran. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa Pak Kiai ya. Iya. Ceritanya Pak Ustaz iya. Daud. Tadi kan dia bilang bahwa cuman maghrib kan. Nah memang kan cuma maghrib tidak bisa untuk merubah karakter itu. Benar. Begitu orang 5 waktu, apalagi tahajud, baru dia akan bisa merubah karakter. Kenapa? Karena dosanya diampuni. Karena setiap orang sholat 5 waktu, apalagi kalau dia tahajud, dosa-dosa dulu itu langsung Allah ampuni. Coba lihat surat 11 ayatnya 114 115. Silakan Pak Ustaz Daud langsung dibaca. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Nah, jadi Allah katakan dirikan sholat itu dari kedua tepi. Kedua tepi itu kan tepi siang. Tepi siang itu subuh, zuhur, asar. Tepi malam, maghrib, isya. Perbuatan baik kamu sholat ini
ngapusin dosa-dosa kamu yang lalu. Ya begitu kita terhapus dosanya kan tenang nih. Tenang, bawa berkah, bahagia. Inilah peringatan bagi orang-orang yang mau ingat kepada Allah. Sebetulnya bukan saja perubahannya itu. Apa? Rezeki juga. Lo lihat coba, bisa jadi guru SD, dapat jodoh, jodohnya soleha lagi, Umroh berkali-kali ya, umroh 2 kali, Masya Allah. Dan orang tua ikut kecipratan Pak Kiai. Benar Masya itu. Allah, luar biasa. Nah, kenapa? Karena memang sholat itu mengundang rezeki. Kita lihat coba suratnya 20 132. Silakan Mas Ari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Nah, jadi Allah katakan kerjakanlah sholat itu. Jadi kalau kita di rumah ada anak, ada siapa itu suruh sholat itu. Nah, Allah katakan dengan kamu mengerjakan sholat itu, kami itu nggak minta rezeki loh kepada kamu. Justru kalau kamu sholat itu, kami yang beri rezeki kamu. Kan jaminan itu kan. Dan ingat Allah katakan akibat yang paling baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti salah satu untuk jadi orang bertakwa itu sholat. Makanya kalau orang sholat baik itu pasti merubah diri kita, merubah rezeki kita, merubah perasaan kita. Jadi banyak nanti akan berubah. Yang tadi hatinya keras. Wah, tadinya keras, ya Allah, Masya Allah. Habis senggol dikit, waduh. Sekarang sabarnya, ya Allah. Malah lucu lagi sekarang, ya. Iya. Luar biasa sabarnya sekarang. Nah, kan sebetulnya kalau kita nggak sabar begitu, satu, berarti kita merusak diri kita kan. Akibatnya dengan kita cepat marah, cepat tersinggung itu penyakitan. Iya. Dan banyak orang nggak suka. Mengundang balak juga Pak Mengundang Kiai. balak juga, Gara-gara kan. hal sepele bisa bunuh-bunuhan. Bisa. Nauzubillah, Pak Kiai ya. Nah, jadi banyak masalahnya. Betul. Banyak orang kan nggak suka kalau kita galak-galak itu Iya. kan. Oh, katanya. Mungkin orang nggak ngomong depan kita nih, tapi bila kita dia. Jangan diajak, dia galak gitu. Galak. Nah, kenapa dia galak itu? Ya karena dia tadi kan belum melaksanakan. Orang kan belum ngaji, belum sholat itu banyak setannya. Banyak setannya, makanya ngaji itu wah Masya Allah. Dijauhkan kita dari, makanya kalau kita ngaji, sebenarnya kita diarahkan oleh Allah tuh. Diarahkan oleh Allah kepada yang baik-baik, diarahkan kepada Allah kepada tujuan hidup yang baik gitu. Coba kita lihat dulu surat 7:175. Silakan Pak Ustadz Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang-orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Nah, jadi Allah ceritakan kepada Muhammad, wahai Muhammad ceritakanlah. Tadinya ada orang itu ngaji, kemudian suatu saat dia tinggalkan ngaji. Dengan dia tinggalkan ngaji itu, setan masuk. Jadi hidup kita ini kalau kita ngaji, setan jauh. Kita tidak ngaji, setan kemari. Pilihannya dua aja, ngaji, setan nggak ada, nggak berani. Tinggalin ngaji, setan datang. Nah, jadi orang nggak ngaji, lihat aja kalau orang nggak sholat, nggak ngaji, pasti, waduh, galak, Rusuh Pak. gitu. Nggak bisa kesenggol dikit, waduh, keluar kata-kata, waduh, ya Serem ya. Allah. Nah, dengan dia ngaji, akhirnya setan jadi lari kan, dengan ngaji terus itu. Makanya sebetulnya orang itu kalau mau meruqyah diri, ngaji aja tuh. Betul. Nggak usah cari Bengkel tukang Tuhan ya. ruqyah, usah ngaji aja tuh, meruqyah diri sendiri tuh nanti. Tapi Pak Kiai kalau orang udah ngaji masih galak aja gimana? Berarti ada sesuatu, ada di tune up dulu.
di Jumat dulu nih, apa nih kabel-kabel yang belum tersambung, pasti Atau dari zakatnya mungkin? bisa dari situ. Dan kalau kita di tune up dulu, minimal tune up-nya itu ada 5 nih. Sebetulnya tune up-nya itu kalau mulai bagus sekali kan ada 10, tapi minimal ada 5 aja. Makanya di surat 4 ayatnya 36 tuh. Silahkan Ustazah Yulia. 4:36. Ya. Baik, saya akan baca suratnya, surat 4 An-Nisa ayatnya 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Sadaqah. Nah, masih di tune up dulu nih. Satu, sembahlah Allah. Oke, udah nih sholat nih. Ya. Yang kedua lagi di tune up nih, ada syiriknya. Baik syirik dengan penyembahan kepada apa, nyembah gunung, apa nyembah batu, nyembah apa. Oke lah, misalnya tidak nih. Oke, selamat nih. Yang ketiga ke orang tua. Gimana lihat nih ke orang tua nih. Tune up lagi. Oke lah, udah. Nah, keempat, lihat lagi ke kerabat. Kerabat itu misalnya adik, terutama adik kakak itu. Adik kakak, ipar itu harus baik itu. Dan adik kakak ipar itu bukan saja adik kakak adik kakak kita saja, termasuk ipar. Kenapa? Begitu kita nikah sama dia, itu udah saudara kita itu. Ya, harus kita pepet juga itu. Saudara-saudaranya itu pepet semuanya tuh. Kalau misalnya dia ada yang susah, kita ceger-cegerin. Kalau misalnya ada yang kaya, kita dekatin, doain biar dia terus-menerus kaya terus dan beribadah gitu. Dan anak yatim. Nah, kalau 5 ini aja ada 5 ini, insya Allah 6 otomatis nih. Dengan tetangga pasti baik, otomatis lagi teman sejawat pasti baik, apa ibnu sabil pasti baik, lagi ke hamba saya pasti baik, dan pasti nggak sombong juga. Orang yang suka sedekah itu orangnya nggak sombong. Perhatikan aja tuh. Kalau orang suka nggak sedekah, tapi kalau orang kaya nggak sedekah, sombongnya minta ampun, ya Allah. Siapa lu, siapa gue? Iya, melihat kita ini, lu siapa ya, lu siapa ya Masya Allah. Sekalinya sedekah Biasa. pengen dilihat gitu ya. Atau Ria. suka sedekah tapi Ria. sedekahnya itu ria. Ya mestinya kan orang tuh kalau sedekah, kalau bisa tuh nggak ada orang tahu. Kenapa? Kalau ada orang tahu itu nanti riaknya satu timbul. Yang kedua, kalau ada orang tahu itu nanti bisa fitnah, macam-macam. Makanya kalau kita begitu kita sedekah tuh cegar gitu. Jangan cegar gitu ngomong-ngomong lagi, ya nggak bisa juga itu. Tangan kanan memberi, tangan kiri. Lah, pintar banget. Kalau Ustazah. Amin. Masya Allah. Ya begitu. Ya. Pak Kiai, menarik dari cerita Ustadz Daud nih Pak Kiai. Penasaran nih dari tadi. Dia bilang saat dia datang ke yayasan, dia sholat, dia ngaji, ketemu Quran, dia ngerasa, wah cocok nih. Masya Allah. Emang kok bisa bilang, wah cocok nih dengan Ya, Al-Quran? Emang harusnya begitu Pak Kiai? Ya karena apa? Quran itu adalah obat hati. Hatinya terobati nanti. Masya Allah. Dan Quran juga itu dia akan merubah. Kan merubah kita nih. Yep. Kan merubah kita. Makanya begitu dia ngaji, dia tahu nih mana baik, mana buruk. Oh ini baik, oh ini buruk. Dia bisa nimbang-nimbang nih. Oh ini baik nggak nih? Oh ini buruk nggak nih? Oh kayaknya ini baik nih. Oh ini oke gitu. Jadi di Quran itu Menjadi Al-Furqan Pak. Furqan, kayaknya surat 8 ayat 29 itu. Silakan Ustazah Ani untuk membaca. Baik, saya baca surat Al-Anfal ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Shadaqallahul azim. Jadi begitu dia ngaji, dia diberikan furqan.
Furqan, oh ini baik, oh ini nggak baik, oh ini baik, oh ini nggak baik. Makanya selalu cocok buat manusia artinya. Memang Bang, ya? memang Masya Allah. Quran itu pasti cocok dengan manusia. Kalaupun misalnya di mulutnya dibilang nggak cocok, itu sebetulnya di mulutnya aja. Iya. Tanya ke hatinya. Tanya ke hatinya, pasti cocok. Makanya kadang-kadang kita nih ada di jemaah banyak nih. Ada yang bilang, wah saya nggak setuju nih kalau infak segitu gede banget. Nih, ini satu nih orang ngomong. Iya. Tapi kita belum jawab, kadang-kadang ada yang ngomong di lain tuh, wah ya kenapa kita nggak setuju katanya. Memang kita tuh masih harus banyak berinfak sedekah. Betul. Masya Allah. Jadi saya ini kita ngaji di Mekah nih. Yap. Ada orang yang udah kritis kayaknya nggak setuju dia kalau infak lebih dari 2,5%. Ceng ngomongnya kencang. Saya belum sempat ngomong. Dari jemaah itu sendiri yang ngomong, dia bilang apa? Semestinya dia bilang kalau hati saya dia bilang, ya memang infak tuh bukan untuk siapa-siapa, untuk kita sendiri. Jadi kenapa kita mesti takut? Dia bilang. Nah, jadi akhirnya udah kejawab nih. Iya. Dari dia nanya, dia udah jawab. Saya tambahin lagi nih, tambahin lagi ayatnya. Ceker. Nah, akhirnya yang tadi itu kayaknya dia, wow kencang betul nggak setuju, Betul. menjadi akhirnya jadi setuju. Kenapa? Lah karena ini Kan ada ayatnya. ada ayatnya semua kan, kita tinggal nama ayatnya aja dah. Yang tadi itu kan dia mengcounter, ya kalau saya kenapa katanya kita nggak setuju, toh juga balik lagi kepada kita, dan itulah yang kita miliki. Padahal kita belum jawab. Nah, kita jawab tinggal ayatnya aja. Ceger. Masya Allah. Baru tuh jemaahnya, kenapa? Kita kasih Qur'annya. Tapi kalau kita nggak kasih Qur'annya, Cuma katanya aja gitu kan. cuman kita misalnya menggunakan logika, nanti orang hantam lagi dengan logika. Benar. Makanya hantam dengan ayat Quran. Karena kadang-kadang akal nyampe tapi iman nggak nyampe. Bang. Betul. Ya kayak infak kan? Iya. Meskipun Allah bilang 1/700, tapi kalau dia nggak beriman dengan ayat ini, Iya, sampai mana kapanpun mungkin. gaib terus di 1/700 itu. Masya Allah. Padahal 1/700 itu yang namanya rezeki itu bisa materi, bisa juga rezeki itu berupa kita dijauhkan musibah, sehat walafiat, atau ada orang mau jahatin kita selamat, atau ada orang memfitnah kita jadi terselamatkan. Masuk tadi dapat jodoh Pak Kiai ya. Nah, ya itu Itu rezeki juga ya, Masya Allah. jodohnya yang baik lagi, Masya Allah. soleha lagi ya. Ya kalau galak-galak dikit ya masih Iya, biasalah. biasa aja lah wanita ya, Asal Pak, jangan iya. terlalu galak aja. Agak curiga-curiga dia boleh harus dikit. Coba lah. lihat mukanya. Asal Oh, jangan terlalu. sepertinya tertahan. Masya Allah, luar biasa Pak Kiai ya. Jadi yang surat 8, 129 tadi untuk membedakan mana baik, mana buruk. Makanya sebetulnya orang itu kalau 3 aja jangan ditinggalin ini. Ngaji, tapi selalu, makanya bahasanya selalu membaca ayat Allah. Kalau kita belajar bahasa Arab dulu itu innalladzina yatsluna itu namanya fi'il mudhari. Arti fi'il mudhari itu present continuous tense. Jadi dari sekarang terus saja ngaji. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada kamu itu. Bayangkan Allah jamin 5, kamu nggak akan rugi. Berarti kalau nggak rugi, apapun juga pikiran kita, kerjaan kita, apapun kita lakukan tidak akan merugikan kita. Akan semuanya akan menguntungkan kita semua. Yang kedua, pahalanya besar. Masya Allah. Yang ketiga, kita diberikan Karunia. Karunia itu kalau bahasa Inggrisnya itu prosperity. Prosperity itu berarti ya apa namanya healthy, ya juga wealthy. Wealthy itu berarti ya rezeki, harta. Ya dia juga safety, keselamatan. Dia juga happy, kebahagiaan. Dan dia juga physically strongly, kuat fisiknya. Jadi dengan diberikan karunia. Dan yang keempat, Allah Maha Pengampun atas dosa kesalahan kita di masa lalu kita. Gimana nggak kita bahagia dong, dosanya dihapusin. Iya. Dan yang kelima, Allah mensyukuri perbuatan kita. Bayangin, berarti kalau kita ini misalnya bersyukur nih kepada anak kita nih, kita senang kan, aduh saya senang kan, gini-gini kan namanya bersyukur tuh. Iya. Apalagi ini Allah yang bersyukur kepada kita. Berarti kalau Allah bersyukur sama kita, apa aja yang kita mau dikabul semua. Cuman yang kita mau itu ada yang cepat, ada yang lambat,
hanya Allah ngatur. Makanya hidup itu jalin aja tiganya. Jalan tiga ini, percayalah tidak akan rugi, percayalah pahalanya besar, percayalah diberikan karunia, percayalah Allah Maha Pengampun dosa-dosa kita, percayalah bahwa Allah mensyukuri kita.